lagi di cerita horor. Siapa di sini yang masih suka dengerin radio malam-malam? Atau di sini ada penyiar radio, guys? Karena cerita horor kali ini berhubungan dengan siaran radio malam-malam. Ini ceritanya gue baca dari X dan kita sebut saja namanya Raka. Jadi Raka ini adalah seorang penyiar radio di Radio Suara Rimba. Raka ini dikenal sebagai penyiar program suara malam. Program ini dibuat untuk menemani orang-orang yang insomnia, penjaga malam, atau mereka yang hanya tidak ingin merasa sendirian. Selamat malam pendengar, seperti biasa di jam 1 dini hari kita akan membuka saluran telepon. Buat kamu yang ingin cerita, curhat, atau sekedar menyapa, jangan sungkan karena di malam seperti ini, suara adalah satu-satunya teman kita. Suara Raka mengalun dengan tenang, namun malam itu sedikit terasa berbeda. Udara lebih dingin daripada biasanya. Pukul 01.13, lampu siaran tiba-tiba redup dan telepon berbunyi. Raka menekan tombol saluran. Halo, suara malam. Dengan siapa di mana? Hening sejenak, lalu kemudian suara berbisik menjawab. Mas Raka, saya terjebak di dalam radio. Raka menyernyit, gimik baru nih, serem juga. Aku penyiar di sini dulu. Raka mulai merasakan tidak nyaman, kemudian ia melihat ke arah kaca pembatas antara ruang siaran dan juga ruang kontrol, kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun terkesan seperti ada sebuah bayangan yang berdiri di sana, diam menatapnya. Namaku Jaya. Aku tewas di sini tahun 1998. Mendengar hal itu, Raka menjadi teringat saat ia pertama kali bekerja di sini. Seorang teknisi tua pernah berkata kepadanya, dulu ada penyiar malam menghilang saat siaran. Tapi kamu tidak perlu takut, karena itu hanya cerita orang-orang dulu. Pada saat itu Raka hanya tertawa, namun sekarang tawa itu lenyap. Suara misterius itu terus berbicara. Ada sesuatu di ruang kontrol. Malam itu, aku mendengar suara memanggilku, seperti suaraku sendiri. Saat aku melihat ke sana, pintu terkunci, lampu mati, dan aku tidak pernah keluar dari dalam sana. Raka mencoba berdiri, namun headsetnya terasa berat, seperti seakan-akan menariknya untuk tetap duduk. Suara parau kemudian terdengar dari speaker. Aku mau siaran lagi! Tiba-tiba komputer di depan Raka ini menyala dan menampilkan video hitam putih di tahun 1998. Dalam video itu terlihat ada seorang pemuda dengan wajah yang anehnya mirip sekali dengan Raka sedang siaran. Pria itu tersenyum, lalu perlahan wajahnya berubah. Matanya menjadi hitam dan mulutnya membuka lebih lebar dari yang seharusnya. Lampu studio padam sepenuhnya. Hanya layar kecil mixer yang menyala merah. Di sana muncul kalimat, "Giliranmu sekarang, aku butuh tubuh baru." Raka kemudian berteriak dengan kencang dan dia berlari ke arah pintu, mencoba membuka pintu tapi tidak bisa. Mencoba memukul-mukul kaca, tak ada yang datang. Tiba-tiba headsetnya ini mengencang dan melilit leher Raka. Suara dari headset berubah menjadi jeritan dan bisikan puluhan suara.